tetangga si jagoan desa. Demi membangun gedung berpilar gaya Romawi setinggi 4,5 lantai milik dia, dengan paksa merampas lahan perumahan milik keluargaku yang datar. Dia mengusirku ke ujung desa, ke tempat yang terus-menerus mengeluarkan bau gas amonia, kolam lumpur tua yang terbengkalai. Aku tidak membantah, ataupun protes. Bahkan aku berinisiatif menandatangani surat perjanjian tanggung jawab risiko geologis sendiri. Tapi setelahnya, aku menguras habis seluruh tabunganku. Menyewa mesin pemancang tiang tekan statis seberat 200 ton dan menuangkan ke dalam lumpur itu sebuah papan dasar pondasi setebal 50 cm yang kedap air jenis C30. Lihat hal itu, seisi desa menertawakanku sebagai penakut. Tertawakanku karena menghabiskan semua uang hanya untuk menanam tiang di dalam lubang lumpur. 3 hari kemudian terjadi banjir bandang. Banjir seketika membuat gedung milik dia, yang pondasinya bahkan belum kuat, itu hancur total. Saat dia menyeret kakinya yang sudah bengkak terendam air, membawa seluruh keluarganya, datang ke depan pintu rumahku sambil memohon dengan menangis agar diberi tumpangan, aku mematikan lampu sorot dan hanya menatapnya dingin dari balik jendela pengaman. Lahan ini sudah penuh. Jika ingin selamat, berikan semua uang ganti rugi pemukiman atas namamu kepadaku. Kalian semua, lihat baik-baik. Dari garis merah ini, ke arah barat, melewati balok kayu ini, sampai ke jalan Bai Biao di pintu masuk desa, semuanya adalah milik Wang Dalong. Ini adalah warisan leluhurku. Zhou Yang, desa kita sekarang sedang mengadakan pembangunan desa yang indah, jadi kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Anggota keluarga Dalong itu banyak, dia membangun rumah 4 lantai di dataran tinggi ini, justru akan mempercantik penampilan desa kita. Maka dari itu, mengalahlah demi kebaikan bersama. Mengalah dan pindah ke kolam terbengkalai. Meskipun tanah di sana agak rendah, tapi ukurannya sangat luas loh. Sebagai kepala desa, hari ini aku akan mengambil keputusan. Aku akan memberikanmu lahan yang lebih luas. Dengan tambahan luas itu, kamu bisa membangun halaman yang sangat besar. Wang Dalong, apa yang kamu lakukan ini melanggar aturan. Kolam terbengkalai milik komite desa itu area berbahaya. Di atas lahan dengan kondisi seperti itu, bangunan apapun yang didirikan punya risiko tinggi untuk tenggelam dan mengalami kerusakan parah. Sekarang juga, mohon kalian segera berhenti saling tukar lahan ini. Jangan coba-coba menakutiku dengan kertas sampah ini. Kami keluarga-keluarga Wang secara turun-temurun. Selalu membangun rumah di sini, kami hanya percaya pada Tuhan dan restu leluhur. Sejak kapan beberapa lembar kertas sampah ini dan masalah lumpur tidak berguna itu berhak mengaturku? Aku punya banyak uang. Lahan ini hari ini pasti akan jadi milikku. Kepala Desa Zhang, sekali terjadi kerusakan pondasi, ini akan jadi insiden keselamatan yang sangat fatal. Aduh, mereka itu tidak mengerti soal parameter teknologi tinggi kalian itu. Mereka warga dari desa yang sama. Asalkan kedua belah pihak bersedia secara pribadi untuk saling menukar, maka kita juga tidak bisa ikut campur secara paksa. Karena Wang Dalong yakin pada restu leluhur, dan kepala desa juga merasa kepentingan bersama itu utama, maka aku akan menuruti keputusan ini. Poin pertama, Zhou Yang secara sukarela memberikan tanah bangunan Gaugang kepada tanah kolam komite desa Wang Dalong untuk ditukarkan. Poin ketiga, tidak takut akan bencana geologi. Setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah pihak tidak akan pernah menyesal. Karena kamu menginginkan tanah itu, maka tanda tanganilah. Setelah ditandatangani, tanah keras ini akan menjadi milikmu. Pak Kepala Desa, untuk mencegah masalah atau insiden besar nantinya, agar tidak ada yang saling menyalahkan, mohon bantuannya untuk menjadi saksi. Wang Dalong, apa yang kamu rebut itu? Sama sekali bukan tempat yang membawa keberuntungan. Apa yang baru saja kamu buat untuk dirimu sendiri adalah tempat pemakaman tanpa jalan keluar. Bos Zhou,
Kondisi geologis di sini sangatlah buruk. Dari permukaan tanah hingga ke bawah sedalam 6 meter, semuanya adalah genangan lumpur busuk. Di bawah tanah sedalam 6 meter ini, bahkan sebuah kerikil sebesar kepalan tangan pun tidak bisa ditemukan, ketahanan tanah terhadap alkali hampir mencapai nol. Laporkan kedalaman lapisan pendukungnya. Lapisan tanah yang lunak terlalu tebal, setidaknya harus menggali hingga 7 meter di bawah tanah, baru bisa menyentuh lapisan batuan lapuk. Jika menggunakan pondasi jalur dengan biaya paling rendah, dalam waktu kurang dari setengah tahun, pasti akan terjadi penurunan bangunan. Jika ingin struktur yang benar-benar kokoh, hanya bisa dilakukan dengan menanam tiang pancang, agar berat bangunan tersebut diteruskan langsung ke lapisan batuan di bawah 7 meter. Menggunakan tiang pancang, berarti biaya konstruksi akan membengkak secara eksponensial. Membangun sebuah rumah petak satu lantai di desa, namun harus menggunakan konstruksi tiang pancang yang hanya digunakan untuk membangun jembatan dan gedung-gedung bertingkat. Dalam pemahaman umum, ini dianggap sebagai pemborosan dana yang serius. Saya membutuhkan sebuah mesin pemancang hidrolik statis berkapasitas 240 ton. Selain itu, siapkan 12 tiang pipa beton berkekuatan tinggi, dengan diameter luar 400 mm, ketebalan dinding 95 mm, dan panjang 9 meter. Segera muat ke truk dan bawa ke lokasi. Apakah Zhou yang sedang tertekan, hingga otaknya rusak? Cuma tempat sekecil itu, tapi membangun rumah satu lantai yang bobrok, dia malah rela menghabiskan uang banyak, hanya untuk meminjam dari Kabupaten Mesin Pemancang untuk gedung bertingkat. Benar sekali. Tiang-tiang semen itu, satu tiang saja harganya ribuan dolar kan? Hanya uang untuk pemasangan tiang ini saja? Sudah cukup untuk membayar uang muka di kota? Orang miskin yang sok kaya, aku rasa uang yang dia buang ke lubang lumpur ini bahkan tidak akan memberikan hasil apapun. Titik nomor 1 sudah dikalibrasi. Angkat. Pasang. Tekan ke bawah. Sudah sampai di bawah, sudah menyentuh lapisan batuan. Jangan berhenti. Beri tekanan penuh, biarkan ujung pancang menancap kuat pada lapisan batuan keras di bagian dasar. Berhenti, lepaskan tekanannya. Zhou Yang, kamu menghabiskan puluhan ribu dolar, berusaha keras sepanjang hari, hanya untuk menanam ke dalam lumpur 12 tiang pancang yang tidak terlihat ini? Aku lihat rumah sederhanamu ini. Bahkan dasar tembok batu bata yang layak saja belum digali, bagaimana bisa kamu menyusun batu bata di atas lumpur? Wang Dalong, kamu tidak mengerti mekanika struktur bangunan, jadi aku tidak menyalahkanmu. Ini disebut lapisan pendukung tiang pancang pondasi dalam. Di 12 titik ini, meskipun saat ini di atas sini aku memarkir 10 truk bermuatan 50 ton kelas berat, ini tidak akan mengalami penurunan fisik vertikal meski hanya 1 mm pun. Sedangkan, untuk gedung 4,5 lantai milikmu, aku harap berat bangunanmu bisa seringan mulutmu itu. Zhou Yang, akhirnya terbuka juga matamu kan? Lihat tanah milikku di sana? Ini baru namanya membangun rumah, baru ini namanya bergengsi. Sekarang coba lihat lubang lumpur milikmu itu, bahkan lubang fondasinya pun belum digali. Kamu berencana tidur langsung di atas lumpur. Wang Dalong tidak mengerti ketika bangunan berat setinggi 4,5 lantai ditumpuk di atas 50 cm fondasi jalur yang dangkal dan pinggirannya sangat dekat dengan tanah lunak yang mudah mampat. Ini adalah potensi longsor. Ini bukan lagi sekadar bangunan biasa, tapi bangunan yang sewaktu-waktu bisa hancur karena konstruksi yang sangat buruk.
Sesuai dengan cetak biru pembangunannya, akar utama dan akar pendukungnya harus menggunakan baja ulir standar nasional yang murni. Diameternya tidak boleh kurang dari 16 mm. Bos Zhou, ketebalan plat dasar ini benar-benar berlebihan. Padahal hanya untuk membangun satu rumah biasa. Tapi plat dasarnya setebal 50 mm, terlebih lagi di dalamnya penuh dengan besi ulir berukuran besar. Apa Anda sedang berencana membangun brankas bank di bawah sana? Atau bunker anti serangan udara? Jangan bertanya. Kerjakan saja sesuai instruksi. Pasang semua saluran pipa air yang tertanam sampai benar-benar kokoh. Lalu hubungi tempat pengadukan semen di kota. 4 truk besar pengaduk beton bermuatan penuh segera masuk ke lokasi. Mutunya harus kelas C30, ditambah dengan cairan, anti, rembes, efisiensi tinggi, sama sekali tidak boleh menambahkan air di tengah jalan. Nyalakan pompa. Pompa pembuang udara menyusul, jangan tinggalkan celah sedikit pun. Ya, Dalong, rumah ini dibangun dengan sangat megah, pasti akan jadi kebanggaan desa kita. Tidak seperti beberapa orang itu, seumur hidup hanya layak tinggal di kotak semen seperti itu, bahkan untuk mengecat dinding luar pun, mereka tidak mampu. alam semesta akan segera melakukan perhitungan atas semua kesombongan yang tidak mematuhi aturan. Zhou Yang, sekarang lihatlah, rumah tuamu yang reot itu sebentar lagi akan menjadi kolam kura-kura. Apa kamu mau, Kak Dalong bermurah hati, melemparkan 2 ban mobil untuk dijadikan pelampung bagimu? Mereka sama sekali tidak mengerti. Apa itu beton tahan air C30? Banjir di luar sana saat ini sudah benar-benar naik hingga setinggi setengah meter. Bagian dasar rumahku yang memiliki ketebalan 50 cm pada pondasi rakitnya, saat pengecoran telah ditambahkan bahan kedap air industri tingkat tertinggi, dan sudah melewati proses 4 unit batang penggetar, frekuensi tinggi untuk pemadatan udara yang ekstrem. Sekarang, bangunan ini layaknya sebuah kapal tongkang berat yang tidak memiliki celah sedikit pun. Tidak peduli seberapa kuat tekanan air di luar, air tanah sama sekali tidak akan bisa merembes ke atas, walau 1 mm pun.
Sepatunya jadi kotor. Sepatunya kotor. Itu adalah pondasi lajur kualitas rendah yang terkubur jauh di bawah tanah. Karena tekanan di kedua ujungnya sangat tidak merata. Di bawah tarikan gaya geser raksasa sebesar ribuan ton, terdengar suara retakan fisik yang mengerikan. Beton itu terkoyak secara paksa dan baja konstruksi di dalamnya yang tipis seperti mie langsung menyerah dan terputus seketika. Jendela, pecahkan jendelanya. Tukang bangunan, panggilkan untukku seorang tukang bangunan. Pergilah ke kota ke toko bahan bangunan. Hancurkan pintu gulung mereka untukku. Beli penyumbat kebocoran. Beli semen cepat kering. Cepatlah. Kenapa dinding ini ada retakan sebesar ini? Duh, Dalong, kenapa dinding ini bisa retak begini lebar? Apa mungkin fondasinya amblas? Omong kosong. Fondasi amblas apanya? Ini cuma karena pemoyan dan penyusutan. Kemarin matahari sangat terik, hari ini hujan deras, perbedaan suhunya terlalu besar. Hanya lapisan cat pelapis dinding di bagian luar saja yang retak. Batu bata di dalamnya masih baik-baik saja. Semuanya masih sangat utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Benar sekali, apa yang dikatakan Dalong memang tepat. Ini adalah fenomena fisik yang umum terjadi. Ini soal pemoyan dan penyusutan karena suhu. Cat dinding luar yang sekarang, kualitasnya memang kurang bagus. Perubahan suhu dari dingin ke panas membuatnya mudah retak. Waktu aku pergi ke kota untuk rapat kemarin, dinding luar gedung-gedung besar di sana juga retak. Ini adalah hal yang normal. Kalian tidak perlu seheboh itu. Bubar, bubar semua. Segeralah pulang dan bersiap menghadapi banjir. Pancaran laser dilepaskan, dan data segera terkirim kembali ke layar kristal cair. Aku menunduk menatap layar. Sistem secara otomatis membandingkannya saat atap gedung ini baru saja selesai dibangun dengan rekaman data koordinat awalnya. Pergeseran sumbu Z negatif 24,3 mm. 2,4 cm. Hanya dalam satu malam saja. Fondasi di sisi barat bangunan ini sudah benar-benar merosot, tenggelam sedalam 2,4 cm. Ini jelas bukan sekadar cat yang retak karena pemuaian suhu, melainkan sebuah masalah yang sangat mematikan pada deformasi plastik strukturnya. Hujan masih terus turun, tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Hari keempat,
Kemarin sore Wang Dalong terpaksa mengoleskan dengan tangannya sendiri ke dinding luar. Lapisan semen cepat kering itu, di hadapan gaya geser struktur yang sangat masif ini, hanya mampu bertahan kurang dari 12 jam. Suara apa itu? Tadi apa ada sesuatu yang patah? B. Kak, semen yang kamu oleskan kemarin, semuanya terlepas, sama sekali tidak bisa menahannya. Cepat. Ambil semen lagi. Sumbat juga dengan spray lama dari rumah. Cepatlah. Pusat massa bangunan ini sudah mengalami pergeseran yang sangat serius ke arah barat. Berdasarkan perhitungan struktur luar, seluruh bangunan 4,5 lantai ini memiliki sudut kemiringan absolut ke sisi barat yang sudah mencapai 3 derajat. Air ini. Ada apa dengan gelas ini? Mejanya jelas-jelas datar. Kenapa airnya mengalir keluar sendiri? Siapa? Siapa yang buka pintu di sana? Kenapa pintunya terbuka sendiri? Lampu. Lampunya miring. Bukan. Langit-langitnya yang miring. Gedung ini bergerak. Gedung ini benar-benar bergerak. Cepat. Cepatlah sedikit. Bawa semua balok kayu yang ada di halaman belakang ke sini. Cepatlah. 1, 2 angkat. Kayu ini terlalu berat. Tidak bisa dipegang sama sekali. Kak Dalong, gedung ini terus berbunyi. Apa kita benar-benar harus menahannya? Bagaimana kalau runtuh? Jangan banyak bicara. Kalau ditahan gedung ini, tidak akan runtuh. Benamkan bagian bawahnya ke dalam lumpur. Cari titik tumpuannya. Cepat. Tahan terus. Benar, begitu saja. Tambahkan beberapa tiang lagi. Tahan sekuat tenaga. Ambil palu besar, cepat bawa palu besarnya ke sini. Pukul kayu di bagian bawah sampai tertanam kuat. Pasak dengan kencang, 1 mm pun tidak boleh goyah. Kak, sudah terpasang. Kayunya mulai menahan beban. Bagus, bagus. Begitu saja. Ayo semangat sedikit lagi. Kembalikan posisinya. Tepat jam 12 siang akan terjadi puncaknya. Hal pertama yang tidak akan kuat menahan bukanlah fondasi bagian bawah, melainkan dinding kaca tempered panoramik yang sangat besar ini. Iring dengan bertambahnya sudut kemiringan, seluruh kerangka bangunan mengalami kerusakan parah akibat distorsi plastis. Kak, lihat jendela di lantai 2. Kenapa jendelanya jadi miring begitu? Tidak, tidak mungkin. Itu adalah kaca tempered yang tebal. Itu barang bermerek? Kacaku. Lari. Cepat lari. Kacanya pecah. Ya. Nih. Meledak. Lantai 2 meledak. Dindingnya akan runtuh. Cepat lari. Tolong jangan diam di sini. Gedung ini seakan hidup. Gedung ini akan memangsa orang. Mundur, kalian semua. Mundur sekarang juga. Tiang penyangganya akan patah. Cepat mundur. Bapak pimpinan, di dalam sana masih ada perabotan kayu merah seharga 100 ribuan dolar. Cepat, tolong bantu aku menahan tiang ini. Lupakan soal perabotan itu. Pasang semua sensor dan alat pelacak, segera kunci data pergeseran waktu aslinya. Sensor telah terpasang, sambungan sinyal berhasil, mulai mengirim kembali data kemiringan dinamis. Pemimpin, terima kasih atas kerja keras Anda. Turun langsung ke desa saat hujan deras begini, Anda benar-benar teladan bagi kota kita. Ini semua gara-gara badai petir yang sangat langka terjadi. Pondasi tanahnya menjadi lunak, sehingga sedikit ambles. Warga desa kami telah mengatur tim penyelamat. Rencananya sore ini kami ke kota, untuk membeli beberapa kawat baja berkekuatan tinggi. Tahan gedungnya dan perkuat strukturnya. Ini hanya masalah kecil, jangan sampai disegel ya. Itu akan membuat warga desa ketakutan. Gelar desa teladan kita bisa terancam. Menahannya dengan kabel baja? Apa Anda pikir ini sedang mendirikan tenda? Ini adalah ribuan ton beton bertulang. Data sensor kemiringan sudah melewati batas karena pondasi jalur yang dangkal telah mengalami patahan yang sangat serius. Pusat gravitasi fisik bangunan ini telah benar-benar bergeser melewati batas proyeksi keselamatannya. Lihatlah dengan jelas bahwa baja itu telah mengalami peregangan plastik yang tidak bisa diperbaiki. Bagian inti beton telah hancur total oleh gaya geser. Ini namanya kehancuran struktural. Bahkan keajaiban pun tidak akan bisa menahannya. Lapor Komandan. Kunci koordinat berkelanjutan total station selesai. Bangunan ini penurunan vertikal sumbu Z menembus 180 mm, sudut kemiringan keseluruhan mencapai 5,2 derajat, koefisien kegagalan geser pilar penahan beban melampaui batas aman 400%, berada dalam kondisi kritis, sewaktu-waktu bisa runtuh total. Tetapkan penilaian kerusakannya.
Bangunan di lahan Desa Binhai nomor 07 ditetapkan hancur total dengan kerusakan struktural. Jangan tempel itu. Tidak ada yang boleh menyentuh rumahku. Ini gedung yang kubangun dengan jutaan dolar. Hasil kerja kerasku, kalian ingin membuatku tiada. Kamu menghalangi tugas negara, langsung lakukan tindakan penahanan paksa. Kantor pemukiman 01, panggil gardu listrik kota, gedung nomor 42, Desa Binhai mengalami kerusakan struktural yang parah dan ditetapkan sebagai bangunan kategori D yang sangat berbahaya. Untuk mencegah kebocoran listrik akibat runtuhnya bangunan, mohon segera putuskan aliran listrik jalur masuk fisik ke rumah tersebut. Lakukan sekarang juga. Pusat listrik menerima instruksi. Jaringan listrik pintar telah memutus sirkuit dari jarak jauh. Semuanya dengarkan perintah. Berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Bencana dan Evaluasi Keselamatan Struktural, bangunan ini sewaktu-waktu bisa mengalami runtuhnya seluruh bangunan yang sangat fatal. Perintah evakuasi paksa mulai berlaku saat ini. Dalam 5 menit, di dalam gedung dan radius 30 meter di sekitarnya, tidak boleh ada satupun makhluk hidup di sana. Ya. Zhou Yang, buka pintunya. Cepat buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Zoyang, jangan berpura-pura tiada. Tolong. Buka pintunya. Zoyang, kakek ketiga sudah hampir tiada. Biarkan kami masuk untuk istirahat sebentar. Buka pintunya. Zoyang, apa kamu tuli? Banjir besar akan segera menenggelamkan leherku. Rumahmu berada di dataran tinggi, dan belum kemasukan air. Cepat buka pintunya, biarkan barang-barangku masuk untuk berteduh. Dengar tidak? Cepat buka pintunya. Zoyang, aku ini paman ketigamu. Kita ini kan tetangga satu kampung, dan kita masih punya hubungan kerabat. Jadi orang jangan terlalu kejam. Rumah itu hanyalah benda mati, tapi manusia itu berharga. Rumahmu ini sangat luas. Bukakan pintu dan biarkan kami masuk berteduh. Itulah etika yang benar sebagai yang lebih muda. Lihatlah baik-baik data yang ada di pintu ini. Berdasarkan standar beban struktur bangunan, fondasi rakit pada rumah satu lantai milikku ini, batas ketahanan, beban mati, dan beban hidupnya, sejak saat gambar denah, konstruksinya ditentukan, sudah terkunci sepenuhnya secara permanen. Sekarang kalian total ada 6 orang dewasa, ditambah dengan brankas, kardus-kardus berisi alkohol, dan perlengkapan lainnya. Menurut perkiraan kasar, penambahan massa fisik yang baru ini sudah melampaui 1,2 ton. Jika aku membiarkan kalian memaksa masuk ke dalam ruanganku, itu sama saja dengan menambahkan beban secara tiba-tiba, seberat 1,2 ton, dengan kepadatan tinggi pada fondasi tanahku secara merata. Kita akan sesama warga desa. Jangan bicara omong kosong soal beban kepadaku. Hanya beberapa orang dan beberapa kotak minuman. Memangnya seberat apa? Bangunanmu ini isinya baja dan semen kualitas tinggi. Memangnya kamu takut kalau kami sampai membuat gedung meroboh, ha? Kamu sengaja tidak mau membantu kami saat sulit. Sudah tertulis hitam di atas putih dalam kontrak hukum ini, pasal kedua tertulis dengan sangat jelas. Setelah pertukaran lahan, semua risiko bencana geologi akan ditanggung sepenuhnya oleh Wang Dalong, dan tidak ada hubungannya secara fisik maupun finansial dengan pihak saya, Zoyang. Zoyang, kamu ini sungguh tega membiarkan kami dalam bahaya. Kamu akan menerima balasannya nanti. Menurut data pemetaan terbaru, sudut kemiringan gedung Wang Dalong telah melampaui 5,4 derajat. Baja di dalam tiang penyangga sudah mengalami pergangan inersia yang sangat parah. Paling lama dalam 2 jam ke depan, bangunan itu akan runtuh akibat pengaruh gravitasi. Akan terjadi keruntuhan fisik secara menyeluruh yang sangat mengerikan. Tempat kalian berdiri saat ini, termasuk dalam zona penyangga pertahanan pribadiku. Jika kalian masih menggunakan kekuatan fisik untuk menggedor pintuku, aku akan segera mengaktifkan sistem pertahanan luar berupa jaringan listrik bertegangan tinggi. Hukum fisika tidak mengenal rasa kasihan. Sekarang, bawa semua barang berharga kalian dan enyah kembali ke kubangan lumpur itu.
Tidak roboh, gedungnya tidak roboh. Sudah kuduga. Orang-orang yang membawa peralatan itu semuanya membual. Gedungku ini dibangun dengan coran beton bertulang. Mana mungkin bisa roboh begitu saja? Pergi ke markas desa, ambil 3 buah pompa lumpur, diesel, berkapasitas 15 kilowatt yang biasa dipakai untuk banjir. Bawakan padaku. Cepat. Kak Dalong, kata para petugas, itu adalah bangunan yang rawan. Mendekat ke sana bisa berisiko kehilangan nyawa. Nyawa apa yang hilang? Selagi hujan sudah mengecil, selama kita menguras air di lubang pondasi, pondasinya akan mengeras kembali, dan gedung ini bisa diselamatkan. Siapapun yang membawakan pompanya untukku, aku akan memberinya uang tunai $20.000. Engkol, mulai. Ya, Aku harus mendapatkan uang untuk menyewa rumah di kota dan membeli makanan. Zhou-Yang, sofa ini, saya membelinya di toko mebel Hongsing. Kayu mahogani asli kualitas tinggi. Meskipun sempat terendam sedikit air, tapi kualitas kayunya tetap terjamin. Saya tidak bermaksud membohongi Anda. Harga aslinya $88.000. Berikan saja saya $10.000 tunai. Dan silakan Anda bawa pergi sofa ini. $10.000? Barang ini, secara fisik, sekarang, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan selembar kardus industri berkualitas standar. Anda bicara omong kosong. Ini kayu mahogani, ini kayu keras. Masih bisa digunakan kalau sudah dijemur kering. Kadar air kayunya saja mencapai 60%. Bahan kayunya larut oleh air batu bara asam, benda ini bukan lagi termasuk furnitur. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagi saya, benda ini sama sekali tidak memiliki nilai. Berdasarkan standar kayu kualitas buruk, harganya 10 sen per kilogram. Anda bisa saja menolak transaksi ini, tapi saya peringatkan Anda, dalam 24 jam lagi, benda ini akan benar-benar korosi dan menjadi setumpuk benda penuh jamur yang menjadi sampah kimia. Sekarang, Anda masih bisa menukarnya dengan uang untuk membeli 10 roti. Atau jadikan saja ini bangku yang berjamur. Jual. Aku akan menjualnya. Totalnya $12, lunas secara tunai. Mulai bongkar muatan, kunci bagian roda lori. Siapkan sistem hidraulisnya. Potong lepung itu, siapkan. Mulai. Tidak, jangan. Rumahku. Uangku.
Keangkuhan yang tidak mengikuti ilmu pengetahuan, akhirnya oleh gravitasi, benar-benar akan dihilangkan sampai tidak bersisa. Zhou Yang, semua orang sudah pindah, kabel tegangan tinggi juga akan dicabut. Kamu tetap menjaga gumpalan semen ini untuk menjadi orang liar? Ikutlah denganku ke kota, masih ada satu posisi di daftar relokasi. Ini bukan lahan kosong. Kepala Desa Zhang, kalian hanya melihat lumpur di permukaan tanah, tapi tidak melihat lapisan batuan bawah tanah dan titik pertemuan perencanaan kota untuk 10 tahun ke depan. Zhang Fugui, berdasarkan bukti fisik yang diserahkan oleh Komisi Pembangunan Kota serta laporan audit, selama masa jabatan Anda mengabaikan aturan persetujuan pertukaran lahan pemukiman dan diduga telah melakukan kecurangan dalam pengerjaan pada banyak proyek infrastruktur. Maka sekarang Anda akan kami tangkap. Dalam persaingan yang melampaui waktu, melampaui segala muslihat, dan melampaui hubungan antar manusia ini, Wang Dalong kalah oleh ketidaktahuannya sendiri. Pak Kepala Desa kalah karena kesombongannya. Sedangkan saya, sebagai satu-satunya pemenang, hanyalah orang yang tetap memegang teguh hukum fisika yang paling dasar. Di alam semesta yang mengikuti gravitasi universal dan mekanika struktur ini, hanya sesuatu yang dibangun di atas lapisan magnetis yang kuatlah yang layak membicarakan tentang masa depan.